Balik lagi dengan kita-kita nih anak-anak ekotif di acara Ceramah Cerita Usaha Mahasiswa. Gimana nih liburannya? Udah mau masuk ke semester baru? Udah pada liburan kemana aja nih? Udah selesai dari perlapakan, pasti kalian udah siap nih buat masuk ke semester selanjutnya dan memikul beban-beban laprak lagi nih, apalagi anak-anak FPP. Atau masih pada rebahan-rebahan aja nih? Masih ngopi-ngopi, masih gak ingin memasuki dunia perkuliahan lagi ya. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan guest star yang spesial dan spektakuler. Wah, siapa tuh Kak? Loh, kemarin kan udah di-spill di IG story BMFPP. Udah pada ngisi belum? Kayaknya sih udah banyak yang tanya nih, udah pada makin kepo-kepo buat nanyain tentang guest star kita kali ini. Langsung aja gak sih, Nan? Please welcome Kak Sultan. Wah, kita udah gabung nih sama Kak Sultan nih yang katanya anak muda tapi udah punya usaha nih. Nah, gimana nih sebelumnya kabarnya Kak Sultan nih? Alhamdulillah, kalau dari aku pribadi sehat. Kalian gimana? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita kenalan sama Kak Sultan, kita perkenalan diri dulu nggak sih? Bener. Iya, oke. Biar teman-teman yang ada di rumah yang nontonin kita sambil rebahan, sambil ngopi, gitu bisa kenal sama kita. Oke, kenalin. Halo semuanya, aku Kalista Alvara Puriela dari Teknologi Pangan Angkatan 2022 dan teman saya Kinanti Asih Dewi dari Upgrade Teknologi 2022. Nah, karena udah kenalan sama kita berdua, pastinya kita harus kenalan nih sama guest star spesial kita. Boleh kenalan nih Kak Sultan nih? Oke, halo teman-teman. Kenalin, aku Sultan Noval dari Peternakan Angkatan 2019. Di sini ya mahasiswa semester tua. Semester berapa Kak? Semester 8. berbanding balik mau ya. lulus nih. Amin. Tapi udah merintis usaha dari sebelum Keren banget. sebelum lulus udah merintis usaha nih. Dari namanya aja udah Sultan, pasti calon wirausaha muda yang Sultan. Amin. Gak sih? Amin. Wah, nextnya bakal nerusin ikutnya jejaknya si Raffi Ahmad buat jadi Sultan Andara. Bener Amin. banget Tinan, amin. Terus, Oke, boleh diceritain gak sih Kak sedikit aja pertama-tama tuh usahanya Kak Sultan ini tentang apa nih Kak? Oke, jadi kalau misal saya sebagai mahasiswa itu merintis usaha, nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Dimana kalau kita menanamkan mindset untuk berwirausaha, yang penting itu bagaimana cara kita belajar. Gitu. Jadi ya istilahnya kita masih mahasiswa. Gitu. Peluang kita untuk berwirausaha artinya kan juga semakin tinggi, apalagi kita hidup di lingkungan yang emang produktifnya tinggi gitu. Jadi orang-orang di sekitar tempat ini, khususnya di Tembalang ya, yang dekat Undip itu emang membutuhkan banyak hal gitu. Jadi semisal emang kita tidak bisa memanfaatkan hal-hal tersebut, maka kita yang rugi gitu. Jadi ya kita sebagai mahasiswa juga nggak cuma ngikutin arus buat mengkonsumsi, tapi bagaimana cara kita menghasilkan gitu. Ya itulah kebebasan enaknya semisal kita menyanggah nama mahasiswa gitu ya. Jadi kita bebas melakukan apapun. Disinilah tempat teman-teman untuk berekspresi gitu. Nah, kalau usaha aku itu yang pertama ada ya ini Kedai Nusantara, itu ada di bidang F&B ya, food and beverage, dan juga yang kedua itu ada Eterna Konveksi gitu. Jadi sebenarnya untuk Eterna Konveksi itu ya kita, karena kan kita usahanya juga bareng-bareng ya, ada beberapa teman-teman dari tim itu sebagai marketing gitu. Jadi ya kita melakukan media dan penjualan gitu, karena kan untuk yang Eterna Konveksi itu kan juga ada pabriknya dan itu di Semarang bawah, dan bagaimana cara kita mencakup pasar agar lebih dekat dan konsumen kita tertarik, itu ya mendekatkan diri dengan konsumen gitu. Oke. Kalau dari Kak Sultan sendiri, kenapa sih milih buat di usaha F&B atau di konveksinya itu? Oke, kalau di F&B artinya di dalam bidang pangan ya, khususnya kebutuhan mahasiswa banget gitu, yang semuanya butuh makanan atau setiap harinya mengkonsumsi makanan gitu. Nah, kita lihat aja sudah berapa puluh ribu mahasiswa yang ada di Malang, dan pastinya mereka kan perputarannya antara konsumsi, makan, minum, dan sandang, pangan, papan itu kan juga udah banyak gitu kan. Nah, semisal kita bisa rate antara pengeluaran mahasiswa tiap bulannya itu udah berapa gitu. Dan untuk
mereka mengkonsumsi seperti makan, minum itu juga udah berapa gitu. Jadi ya kita melatar belakangi bahwa kebutuhan tersebut yang insya Allah kita bisa jadikan ladang penghasilan gitu. Gitu sih. Jadi Kak Sultan nih ngambil usaha yang sekiranya di lingkungan kita nih, apalagi mahasiswa tuh dibutuhkan. Kayak F&B ini kan pastinya banyak banget kayak yang nongkrong-nongkrong sambil ngerjain tugas tuh, nyari tempat tuh yang enak di mana. Nah dari itu ya Kak ya. Iya. Jadi ya alhamdulillahnya kita terbentuk suatu tim dan kita memiliki satu visi yang sama. Jadi ya udahlah kita kembangkan tempat ini, kita mau bikin apa as a team, ya udah kita jalan bareng gitu. Nah, semisal gini ya, aku juga udah beberapa kali diskusi dengan teman-teman. Jadi temanku juga bilang, semisal artinya, semisal kita di rumah punya kulkas itu ya. Betul. Nah, artinya di dalam kulkas itu kan tempat kita menyimpan makanan gitu. Dan itu konsumsi tepat dari setiap yang orang yang ada di rumah itu ada di kulkas itu kan. Yang artinya setiap hari dibutuhkan gitu. Jadi semisal kita bisa mengkonsum atau menguasai satu bidang aja di kebutuhan mahasiswa itu yang ada di kulkas, contohnya paling kan di kulkas ada ayam dan makanan lauk-lauk lainnya, frozen food gitu. Nah, artinya kalau misal kita bisa menguasai satu aja kebutuhan dari tiap manusia atau tiap orang, itu insya Allah lah bisnis kita bakal berkembang. Tapi kan kita di sini kan dilandaskan dari bisnis kecil-kecilan ya, dimana kecil itu artinya semua mahasiswa bisa masuk gitu. Kalau misalnya mungkin ada beberapa F&B yang emang target marketnya itu udah orang-orang yang tinggi lah, tapi kan kita di sini mencakup mahasiswa yang insya Allah semua bisa dapat mengkonsumsi gitu. Karena kan di latar belakangi kebutuhan dari tiap orang ya, dari saat makan, minum dan lain-lain. Oke, kalau selama ngerintis usaha ini atau mungkin yang konveksi yang di Semarang bawah itu, Kak Sultan tuh mengalami kendala atau hambatan apa enggak sih? Mungkin bisa diceritain, terus gimana sih cara Kak Sultan mengatasi hal itu? Oke. Sorry juga ya, sebenarnya untuk yang konveksi itu kita juga ada tempatnya di sini gitu. Jadi nanti di depan Kedai Nusantara itu nanti kita tempat marketing kita gitu. Jadi untuk waktunya itu di Semarang bawah dan nanti di depan tempat Kedai Nusantara itu nanti kita tempat marketingnya atau office-nya gitu. Nah, untuk masalah kendala-kendala yang terjadi pasti kan tiap orang berwirausaha kan ada ya setiap masalah. Bagaimana cara kita meminimalisir usaha-usaha itu gitu. Jadi mungkin untuk usahanya sejauh ini alhamdulillah belum ya. Maksudnya karena kita juga udah mempersiapkan secara matang, kita bikin bentuk tim itu juga enggak oh ya udah kita bentuk tim besok langsung buat gitu. Jadi kita juga harus analisis melatar belakangi tadi yang udah saya sebutkan kayak sebenarnya apa sih kebutuhan mahasiswa, bagaimana cara kita menjual produk itu agar ramah di kantong dari teman-teman mahasiswa gitu. Jadi ya udah emang kita dibikinin atau bikin usaha itu yang semua orang bisa konsumsi gitu. Jadi untuk kendala sejauh ini ya alhamdulillah masih aman-aman aja selama kita benar-benar memperhitungkan dengan baik ya. Makanya dalam kita berwirausaha jangan sampai oh ya udah kita berwirausaha mau jual apa segampang itu, karena nggak bisa segampang itu juga. Butuh perhitungan matang-matang. Oke lah kalau misalnya kita berwirausaha kita butuh keberanian, tapi keberanian kan harus dilandaskan dengan pengetahuan ya, dalam arti pengetahuan analisis, kondisi aktual dan ideal dan lain-lain seperti itu. Makanya untuk meminimalisir suatu permasalahan. Kalau boleh tahu, Kak Sultan ini sejak kapan sih mulai ngerencanain atau membentuk tim-timnya gitu? Dari tahun berapa atau kapan gitu? Kalau kita untuk membentuk tim itu sebenarnya udah jauh-jauh hari, bahkan di tahun kemarin ya kita udah beberapa ada obrolan sama teman-teman, tapi ya ini kita bisa merealisasikannya di tahun ini gitu. Karena ya tahun kemarin mungkin saya dan juga tim itu masih ada sibuk urusan masing-masing. Jadi ketika emang kita bisa gerak ya udah kita realisasikan di tahun ini, di awal tahun tepatnya gitu. Terus juga perkuliahannya baru aja offline ya habis Covid kemarin gitu. Nah itu maksudnya kalau kita lihat kan wah sekarang kan Tembalang udah rame juga ya, sore pagi bener itu, banget. orang kan juga udah banyak, nggak mungkin setiap orang kayak gitu satu tempat aja bisa menampung berapa orang aja gitu. Dan mesti kan ya Tembalang bisa dikatakan overload. Oke, dari tadi kan lika-likunya sepertinya lancar-lancar aja nih. Tapi nih buat kalian ya yang belum tahu ya, for your information bahwa Kak Sultan ini dulunya adalah Wakabem nih dari FVP. Nah,
gimana sih Kak caranya bagi waktu organisasi, kemudian usahanya ini, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan di luar. Pastinya kan Wakabim tuh banyak banget kegiatannya nih ya Kak. Gimana tuh cara bagi waktunya dengan usahanya, dengan organisasinya? Apalagi mahasiswa FPP itu terkenal banget sama lapraknya. Bener Terus banget. aku kan juga peternakan. Aduh itu banyak banget praktikumnya. Sampai ada yang bilang FPP itu fakultas penuh praktikum. Bener banget. Oke, kalau masalah bagi waktu itu sebenarnya bagaimana cara kita men-set bagaimana prioritas kita ya. Artinya ya kita di sini kan emang disuruh kuliah gitu. Jadi ya prioritas utama tetap kuliah, sesibuk apapun organisasi kalian jangan sampai mengganggu jadwal kuliah kalian gitu. Karena kan kalau misal kita di sini nggak kuliah kan juga nggak bisa ikut organisasi, ikut berwirausaha. Jadi kan emang prioritas utama kan kuliah itu ya dulu. gitu. Jadi kita tetapkanlah prioritas itu sebagaimana cara kita nanti membagi waktunya. Oh, semisal emang nanti ada jadwal kuliah, ya udah kita kuliah dulu, baru di sela-sela kuliah atau mungkin setelah jadwal kuliah itu kita bisa berorganisasi atau kita bisa berwirausaha gitu. Jadi kan paling kita kuliah dalam kurun waktu sehari itu berapa jam sih gitu. Nah sebenarnya dalam persaingan teman-teman mahasiswa atau kita itu di situ kita kan semua belajar ya di sini. Ya kita lihat dari FVP aja ya yang paling kecil gitu. Paling kita kuliah kan untuk aktifnya kan dari pagi sampai sore itu juga paling nggak full kan langsung 12 jam gitu kan. Nah bagaimana kita bisa lebih maju dari teman-teman yang lain ya di sela-sela itu, mungkin saat-saat sela istirahat yang lain memanfaatkan waktunya untuk istirahat, untuk tidur gitu. Nah kita memanfaatkan waktu dengan yang lain supaya apa? Agar kita juga terbiasa, nggak cuma oh ya setelah kerja kita harus istirahat, setelah kerja istirahat, tapi apa yang bisa kita kembangkan gitu, agar kita juga nggak ketinggalan sama orang lain gitu ya. Dengan sela-sela itu mungkin aku dan teman-teman juga ada pikiran bahwa oh ya udah kita ikut organisasi dan juga kita juga bisa berbisnis gitu. Jadi ya sebenarnya kita memanfaatkan siklus yang memutar gitu. Jadi ya udah kuliah, setelah kuliah bingung nih mau makan atau minum di mana, ya udah kita bikin usaha sendiri gitu. Jadi selagi itu bisa kita manfaatkan untuk orang lain dan juga itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, jadi ya udah lakuin gitu. Dan di mana organisasi itu juga bisa membantu kita branding ya dalam untuk berwirausaha gitu. Jadi kita punya banyak teman yang luas. Mungkin kalau aku alhamdulillahnya kemarin kan jadi wakil ketua BEM juga. Jadi ya ketemu orang-orang yang di luar fakultas, bagaimana cara kita meniru mindset mereka, mengimprove mindset mereka. Kalau misal kita cuma di lingkungan fakultas, artinya tadi kan kalian bilang sendiri kan kalau FPP fakultas penuh praktikum gitu. Jadi ya udah pikiran kita cuma diisi kuliah praktikum laprak gitu kan. Nah, bagaimana cara mindset kita biar tidak mengikuti alur yang cuma ya udah kuliah terus ngerjain tugas habis itu pulang istirahat gitu. Nah, tempat organisasi itulah tempat yang paling benar. Maksudnya sekarang kan juga ada organisasi ataupun kampus Merdeka, tapi kan di sini kan karena saya juga aktif berorganisasi di tahun kemarin, jadi ya udah memanfaatkan wadah organisasi itu. Apalagi kan organisasi kan sekarang luas ya, bagaimana cara kita memikirkannya, bagaimana cara kita mengembangkannya itu tergantung diri kita. Besar kecilnya suatu hal itu tergantung pemikiran dari kita gitu. Ya kan misal kita nganggep, aku di BEM cuma ngikutin proker, habis itu pulang ngikutin proker, apa yang aku dapat ya itu kesalahan dari orang-orang yang berorganisasi gitu. Tapi kalau kalian berorganisasi di rapat, kalian sering ngomong, sering mengutarakan pendapat, kalian juga belajar di luar untuk mengimprove organisasi kalian. Nah, itulah poinnya, kalian bisa berkembang. Jadi ya, semisal kalian nih jangan takut, BEM kerjaannya ngapain toh gitu. Ya udah, biarin, orang-orang banyak yang bilang gitu, tapi kan kita yang mengupgrade diri kita kan sesuai kebutuhan diri kita. Sebenarnya kan kita bisa bilang bahwa oh di BEM ternyata nggak cuma ini tapi ya udah tim aja kita tunjukkan hasil akhir kita gitu ya. Terkesan jahat kan, tapi kan dunia butuh pembuktian gitu ya, dan di saat pembuktian itulah teman-teman harus siap untuk menghadapinya. Jadi walaupun Kak Sultan ini dulunya Wakabim tapi tetap produktif. Jadi nggak cuman kupu-kupu yang kayak kuliah pulang. Kak Sultan benar-benar bisa memanfaatkan waktu, bisa produktif banget, apalagi masih online loh. Iya benar. Iya masih online benar. Nah itu mungkin online kan kita cuma ngadep komputer, kayak laptop atau banyak HP banget itu, ya nah waktunya. itu kan. Nah tapi mumpung pas tahun kemarin setengah semester kita di tahun kemarin kita setengah tahun itu online, jadi ya udah kita manfaatin buat berpikir gitu. Saat teman-teman yang lain
tidur, kita bekerja gitu. Saat pandemi yang lain tidur-tiduran, Kak Sultan bikin usaha apa nih kira-kira? Iya. Gitu. Keren banget. Keren banget. Ya memanfaatkan situasi yang ada di daerah sinilah, yang udah tadi aku bilang kebutuhan dari mahasiswa itu. Oke teman-teman, sebelum lanjut kalian mau sambil minum nggak? Boleh banget, Boleh Kak. banget. Oke, Ada apa mau nih? pesan apa? Ada apa jadi? Itu di situ ada sebut merek ya ini. Waduh. Kita nggak di-endorse, Ini kita nggak bisa di-endorse. ini masuk endorse dari Bang masuk. HPP. Betul. Itu ada Denko, Hilo, Beng Beng, Apa-apa. Coklatos, Good Day. Kayak Semua bebas. apa? Cep-cep Dari- kal. cip deh. Enggak deh, aku pengen good day aja. Oke, boleh Good day samain apa? aja. Good day. Aduh, apa ya? Nggak kelihatan. Oke. Yang biru, yang biru. Kak. Oke, Good Day yang biru kamu juga? Iya, boleh. Yaudah, Good Day yang biru 2 ya, sama aku es coklatos. Oke. Makasih, Kak. Thank you. Ya, monggo. Dari Kak Sultan sendiri ada nggak sih tips and triknya buat mahasiswa di sana atau mungkin yang lain deh buat gimana sih cara awalnya, langkah awalnya ngerintis sebuah usaha gitu? Oke, karena teman-teman di sini kan dari ekotif ya. Menurut teman-teman sendiri gimana? Bagaimana cara merintis usaha yang apalagi teman-teman kan masih aktif berorganisasi nih, dalam arti yang masih rapat, proker dan lain-lain. Kalau dari sudut pandang teman-teman sebagai bidang ekotif Oke. BMFVP gimana? Kalau dari sudut pandang aku sih yang penting niat dan berani ngejalanin Bener-bener. dulu sih, Kak. Gitu. Berani dan niat tuh yang paling utama. Ah, Karena buat apa kalau dari awal kita tuh nggak ada niat dan kalau cuma kayak ngawang-ngawang nggak ada tindakan tuh percuma nggak sih, Kak? ya. Benar sih. Ya emang semua tindakan atau masalah kita melakukan sesuatu kan emang diawali dari niat ya. Tapi ya kita nggak cuma niat-niat aja gitu. Iya. Kalau misalnya kita niat aja kan kita tidur juga bisa kayak Niat. mikir gitu kan ya. Tapi bagaimana aksi nyata kita gitu. Bener-bener. Jadi semisal emang kita mau mindset untuk berwirausaha atau kita mau di ranah itu, karena kan tadinya aku juga di BEM kan di bidang ekotif juga kan sama teman-teman kan. Gitu. Nah, mungkin di situ kita bisa mengembangkan berarti berwirausaha gitu. Dan tadi ya kembali ke tadi, bagaimana cara kita membentuk aksi nyata itu ya tadi bagaimana kita sebagai mahasiswa itu ya memikirkan waktu kita, prioritas kita sebagai mahasiswa itu ya harus belajar. Tapi nah belajar itu kan sebenarnya nggak tentang akademik terus kan. Bener. Nah, teman-teman kan mesti lihat, oh ini ada mahasiswa yang laprak butuh tempat yang nyaman gitu. Jadi ya pemikiran-pemikiran kita untuk berwirausaha atau kita mengembangkan suatu hal ya didasarkan dari keseharian kita gitu, permasalahan. Makanya semisal kita menjalani sesuatu jangan cuma menjalani, tapi oh kenapa ya ada mahasiswa yang kalau makan atau kalau rapat itu lama terus bagaimana ya kebutuhan mereka gitu, bagaimana mereka bisa nyaman di tempat tersebut. Kadang pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin kita bergerak untuk berwirausaha berlandaskan dari permasalahan. Kalau misalnya kita nggak punya permasalahan kan kenapa kita berwirausaha gitu, karena kan kalau misal kita berwirausaha yang pertama itu mesti kan terlintas di pikiran, oh kenapa ya, apa ya yang membuat gitu. Jadi ya kayak tadi kita memikirkan usaha di mana emang bisa masuk di ranah mahasiswa dan insya Allahnya kita juga bisa mengembangkan di ranah tersebut gitu. Oke, itu Kak. Itu tips and trick nih Kak. Kalau buat pesen-pesen nih buat teman-teman di luar sana yang masih maju mundur, mau buat usaha terus maju mundur di tengah-tengah lagi masalah usahanya, kira-kira pesan-pesan seperti apa nih Kak? Oke, karena aku di sini tergolong masih baru juga ya, maksudnya ya ini untuk pendapat aku pribadi gitu, untuk ya sebagai wirausaha yang masih baru apalagi di ranah mahasiswa gitu. Jadi untuk kedepannya kita juga nggak bakal tahu bakal terjadi seperti apa, kendala-kendala apa yang kita hadepin. Ya yang udah tak sampaikan tadi bagaimana cara kesiapan kita gitu. Yang penting dari berwirausaha itu kan yang pertama mental kan. Mental dan konsistensi gitu. Dimana semisal emang kita mental kita udah kuat, kita terus bisa konsisten. Jadi kita nggak termakan omongan-omongan dari luar. Mungkin kritik dan saran itu ada ya, tapi bagaimana cara kita menyesuaikan, mengadaptifkan dengan baik gitu. Ya konsisten lah intinya dalam berwirausaha. Kalau misal kita ingin berwirausaha, jangan sampai tolak ukurnya itu langsung dari hasil gitu. Ya yang udah tak sampaikan tadi lah, kita mahasiswa masih belajar dan lain-lain, ya itu kunci dari kita yang belajar gitu. Untuk masalah nanti kedepannya bagaimana, itu ya sambil kita belajar menganalisa kedepannya keterbutuhan itu seperti apa dan lain-lain. Ya itu kalau misal kita berusaha jangan patokannya hasil terus. Berwirausaha misal emang kita sharing-sharing gitu ya, itu pasti hasilnya up and down gitu. Nggak bisa langsung grafiknya naik atau apa gitu. Ya sebagaimana cara kita mengatur posisi kita pas di atas,
dan bagaimana cara kita mengatur posisi kita pas ada di bawah gitu. Jadi ya tanamin aja kalau misal oh ya tahun ini atau di bulan ini kita lagi naik nih, bagaimana cara kita mengontrol keuangan kita. Kalau misal lagi naik kan insya Allahnya kita berada jauh di atas target omset gitu ya atau penghasilan kita gitu. Jadi ya udah kita sisihin uang berapa atau berapa yang dimana kita sesuaiin standar kita lah, tiap bulan kita harus income berapa, lainnya itu ya mungkin kita tabung atau kita dikembangkan di ranah yang lain, dimana untuk mengantisipasi fase-fase down dari kita gitu. Jadi ya biar stabil kan kita ketika pas kita di atas, ya udah kita turunin dikit, pas kita ada di bawah kita bisa naikin dikit dengan turunan yang ada di atas tadi gitu, biar tetap stabil di tengah-tengah. Oke, jadi ketika kita berada di bawah dengan masalah-masalah tuh bukannya kita langsung udah selesai, tapi kita bisa jadiin evaluasi gimana ke depannya, kita bisa belajar buat ke depannya. Ya, justru momen-momen pas kita lagi di bawah itu momen berkembangnya kita gitu. Karena satu-satunya jalan kita kalau misal kita berada di bawah ya naik ke atas gitu. Tapi bagaimana cara kita naik ke atasnya itu kan yang menjadi PR kita gitu. Ya yang penting tadi sih bagaimana mental kita, konsistensi kita. Jadi ya ketika kita berwirausaha itu juga nggak tentang wah niat. Pasti kan teman-teman punya niat untuk berwirausaha. Apalagi kan latar belakang ekotif kan sebagai bidang yang berwirausaha gitu ya, ekonomi kreatif ya. Nah kreatifnya itu yang dijadikan patokan gitu teman-teman. Jika misal kita cuma ekonomi, yaudah kita jualan yang biasa-biasa aja. Tapi bagaimana cara kita mengemas hal-hal yang biasa itu menjadi hal yang luar biasa sehingga ada harga jualnya di konsumen gitu. Nah itu yang butuh pemikiran-pemikiran atau latar belakang permasalahan, yaitu kalian nggak usah cari-cari ya oke lah, it's okay kita semisal kita baca buku tentang wirausaha gitu, tapi ya nggak usah jauh-jauh ke situ. Itu kan semua tentang teori, tapi latar belakang masalah kita kan ya kehidupan sehari-hari kita gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, kalau kalian jurusan apa? Saya Tekpang. Mau Tekpang? Agroteknologi. Nah, Tekpang kan apalagi yang langsung berhubungan dari konsumsi pakan ya, pangan ya, yang ada di mahasiswa gitu atau di semua orang lah. Nah, latar belakang, kenapa kok produk-produk ini gini gitu, apa yang bisa kita kembangkan. Awalnya kan kita belajar, tapi lama-lama kita berkembang dan menghasilkan. Benar. Perlu banget adanya inovasi ya Kak, karena memang usaha makanan juga udah banyak banget sampai sekarang. Iya. Jadi jualan tahu nggak cuma tahu aja gitu, ada inovasi apa kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini minumnya udah datang, nanti mungkin kita sambil minum-minum aja ya. Iya. Karena kan kita di sini sifatnya angkringan gitu. Makasih banyak Kak Sultan. Masuknya ya Mbak. Ya, makasih Mbak. Sambil minum teman-teman. Oke. Selamat minum. Santai aja, ngobrol santai. Gimana? Tapi kuliah lancar kan? Alhamdulillah ya. Dengan struggle-strugglenya. Sebenarnya bisa, tapi ngeluh dulu, baru dikerjain. Iya. Organisasi juga masih aman, terkontrol semua. Aman. Belum banyak proker yang bertabrakan. Sejauh ini enjoy aja sih. Dari teman-teman berminat untuk wirausaha atau apa gitu nggak? Mungkin ya ke depannya ya. Jadi tertarik nih setelah kita dengerin dari Kak Sultan ya. Oke, karena tadi udah banyak banget nih dikasih cerita-cerita gimana bisa jadi wirausaha yang baik. Boleh nih Kak dikenalin di mana sosial medianya mungkin dari usahanya Kak Sultan. Oke, kalau sementara ini kan alhamdulillahnya juga masih 2 usaha gitu ya. Jadi ya teman-teman nanti boleh cek di @kedai-nusantara itu di Instagram, dan juga di @eternalkonveksi itu di ranah apa ya? Tentang bagaimana kita membuat jaket, kaos dan lain-lain. Ya, gak cuma nanti pesan-pesan sih, misal emang teman-teman kesini pas lagi ada kita ya yang punya usaha itu ya boleh tanya-tanya, Mas aku mau belajar ini ya silakan, mau sharing apa gitu. Karena kan nanti kan kita juga butuh dari teman-teman yang ada di sini gitu. Artinya kita juga butuh konsumen yang sebenarnya apa ya, kayak sekarang yang lagi tren apa sih yang sehingga kita bisa maksimalkan di usaha kita. Oh ya, kemarin kebetulan ada yang tanya di IG story-nya BEM Ekotif, kan kita juga udah open Q&A kalau gimana sih Kak kalau mau menghubungi konveksinya Kak Sultan, apakah langsung ke tokonya atau gimana gitu Kak? Oke, kalau ke konveksi itu di Instagram juga udah ada, dan insya Allah nanti kita juga pasang tempat di Tembalang, dan nanti konsepnya chat dulu ke admin untuk bisa janjian kita bisa ketemu jam berapa, atau mungkin
bisa lewat aku pribadi, lewat Instagram ataupun WA yang udah punya. Berarti buat teman-teman yang tertarik bisa langsung mampir ke IG-nya gitu, karena di IG-nya tuh udah lengkap banget. Dicari ya di Instagram kalian Kedai Nusantara dan juga Eterna Konveksi. Oke, karena kita udah banyak banget nanya-nanya dan udah sharing juga, Kak Sultan udah kasih banyak banget pelajaran ke kita, terus juga motivasi-motivasinya, pesan-pesannya dari kita sendiri udah cukup nanya-nanyanya. Makasih buat Kak Sultan. Oke. Mungkin ada sedikit quotes nih buat teman-teman nih yang lagi nonton nih. Oke, kalau dari aku pribadi terima kasih juga sebelumnya dari teman-teman Ekotif BMFVP dan juga seluruh pihak yang terlibat ya, udah mau main-main ke sini. Semoga apa yang akan kita lakukan itu bermanfaat buat kita semua gitu ya. Baik teman-teman dari Ekotif dan juga ya, dari aku pribadi dan juga dari kalian pribadi gitu. Oke, sebenarnya bukan quotes ya, tapi kalau aku ini jadikan sebagai pedoman bagaimana cara berpikirku gitu. Sebenarnya aku nggak percaya kalau roda itu berputar gitu. Ya yang udah tak samain tadi, ya roda berputar. Tapi kan ada kalanya itu emang di atas dan di bawah. Nah, bagaimana cara kita memaintain posisi kita saat di atas sehingga nggak turun ke bawah. Dan semisal emang apes-apesnya kita berada di bawah, kita juga udah siap karena apa yang akan kita lakukan di atas itu udah menjadi kesiapan kita ketika kita berada di bawah. Jadi nggak melulu tentang berputar gitu ya, tapi bagaimana kondisi kita pada saat di atas itu sebenarnya kita ngapain sih? Ada orang yang memang pas ada di atas itu ya malah takabur, sombong dan lain-lain, dan itu yang menjadikannya dia ke bawah gitu. Makanya semisal kita menjadi orang, diusahakan kalau misal kita sedang berada di atas, ya udah kita nggak usah ngerasa saat sedang berada di atas gitu. Ya karena misal kita lihat kita berada di atas bangunan atau di atas gunung, kita kan memandang orang-orang yang ada di bawah itu kan kecil kan. Tapi orang-orang lain yang berada di bawah memandang kita yang ada di atas pun kecil. Sama. Nah itu kita harus menetapkan pola hidup kita, nggak usah terlalu termakan gengsi, apalagi kalau berwirausaha ya. Aku paling nggak suka semisal emang kita berwirausaha atau punya usaha itu cuma sebagai ajang pamer tok gitu, dalam arti adu gengsi lah, oh aku punya usaha ini, jadi ada personal branding yang lebih. Tapi ketika kita berwirausaha jangan sampai kita malu dan juga cuma buat gengsi aja, karena hal-hal seperti itu nanti yang bikin kita malah nggak konsisten gitu, karena kan di awal kita juga udah cuma buat pamer gitu ya, jadi kita mau ngelakuin apa itu nanti kita malu. Ya intinya kalau misal berusaha jangan malu juga untuk kita jualan dan lain-lain gitu, karena itu juga niat dan juga salah satu bentuk aksi nyata kita. Bener banget apa yang dibilang Kak Sultan. Semoga apa yang disampaikan Kak Sultan bisa memotivasi yang lagi nonton di rumah. Amin. Apalagi aku yang denger langsung di sini, jadi kira-kira aku buka usaha apa ya gitu di sini. Bener banget. Oke. Terima kasih juga ya Kak Sultan udah hadir di podcast kita kali ini. Semoga usaha-usahanya makin berkembang, makin sukses, makin nambah banyak lagi. Udah dua usaha ya kan ya, dan bisa nyusul jejaknya orang-orang sukses di luar sana kayak Raffi Ahmad mungkin nanti ya ke depannya. Oke, terakhir dari kita nih, burung cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye bye. Dadah.